Phoenix Daris Radio Station, hai, selamat sore, apa kabar? Hari ini ada Dodio Sandra, kurang lebih selama 1 jam akan ngobrol-ngobrol. Phoenix, mungkin kita tahu bersama bahwa suksesnya penyelenggaraan pilkada tidak lepas dari peran aktif dari masyarakat yang turut berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini. Dan kemarin kita sudah melakukan pilkada serentak, dan pada kesempatan sore hari ini, Dodio Sandra kedatangan Bapak Igede John Darmawan. Beliau adalah Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan juga SDM KPU Provinsi Bali. Sudah ada di studio dan kita juga akan mendengar langsung juga ucapan terima kasih dari KPU Provinsi Bali kepada seluruh lapisan masyarakat tentang atau telah berkontribusi dalam menjalankan pesta demokrasi yang boleh Doi bilang adalah terselenggara dengan aman dan juga tertib. Selamat sore Pak John, saya panggilnya Pak John ya. Selamat sore Bli Doi. Sehat ya hari ini ya? Iya, walaupun nggak temaram senja-senja begini, harus sehat lah, tetaplah kita harus sehat. Betul, ya. Karena dari subuh hujan. Iya. Jadi bawahnya mungkin kalau kerja kita agak kurang bersemangat. Ya, kalau saya hitung sejak tanggal 28 ya, Iya, sejak iya, habis iya. pemungutan suara, cuacanya langsung begini, mendadak langsung Kalau shoot gitu. anak muda bilang gloomy. Nah, itu dia. Oke, sehat karena hari ini sehat. Pak John saya juga sehat. Saya senang sekali bisa ngobrol sama Pak John karena kemarin-kemarin saya hanya lihat di sosial media, ya kan, pemberitaan dan segala macamnya. Nah, tadi saya sempat bilang bahwa ada ungkapan terima kasih dari KPU Provinsi Bali terkait tentang partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak 2024. Apa yang ingin disampaikan dulu? Iya, terutama saya ingin menyampaikan kepada para Finers ya, Finersnya Phoenix bahwa Anda datang atau tidak ke TPS tanggal 27 November 2024, tetapi Anda sudah berkontribusi bahwa proses demokrasi kita sudah berjalan aman, tertib, damai, dan itu terima kasih saja. Jadi terima kasih ini tidak kami ucapkan kepada para pemilih yang sudah hadir ke TPS, tetapi memang kepada semua lapisan masyarakat yang datang tidak datang, tapi dia tetap concern memperhatikan proses demokrasi ini dan juga menjadikan proses demokrasi ini pelajaran yang mereka bisa ambil dan juga mereka bisa maknai terkait siapa yang terpilih, siapa yang menang, itu menjadi pilihan dari semua orang yang hadir dan sebentar lagi kita akan menetapkan siapa yang menjadi gubernur kita, siapa yang menjadi wali kota kita, siapa yang menjadi bupati kita, dan semua lapisan masyarakat bisa menerima itu. Nah, itulah proses demokrasi yang sebenarnya. Betul. Yang menjadi titik poinnya ada di situ. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, kepada Finers semua. Ya, seluruh lapisan masyarakat. Terutama juga penyelenggara kami ya. Terutama Finers, saya yakin dari sekian banyak Finers yang ada di mendengar ini pasti ada yang jadi KPPS juga. Betul. Ya kan? Nah, itu terima kasih banyak sudah bertugas. Semoga kita semua dalam keadaan sehat semua. Oke, astungkare amin. Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak 2024? Apakah sudah sesuai dengan target dari teman-teman KPU mulai dari masa kampanye atau mungkin lebih awal dari itu mereka sudah berpartisipasi, Pak John? Iya, kalau ini sempat viral ya, sempat rame ya. Kalau teman-teman Finers ya juga senang dengar berita politik atau membaca di media sosial gitu kan, bahwa target partisipasi di Bali turun, ya kan, ada yang kecil, rendah dan segala macam. Nah, dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa kami sudah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi kemarin di tanggal 8 terkait perolehan suara se-Bali, dan sekaligus juga kami menghitung berapa sih tingkat partisipasi pemilih di Bali. Itu angkanya stuck ya, tetap 71,9%. Itu dibandingkan dengan Pilgub Bali 2018, angkanya sama persis. Angkanya sama persis, jadi tidak turun ya. Walaupun sebenarnya kami belum mencapai target. Target kami 75%. Ya, tapi itu adalah usaha maksimal yang sudah kami lakukan. Dengan usaha maksimal sudah terwujud juga walaupun belum sesuai target. Tapi apakah sekiranya mungkin teman-teman dari KPU mau lihat apakah sosialisasi yang dilakukan sudah cukup efektif atau nanti kita sebenarnya ke evaluasi, tapi di awal sedikit kita boleh teaser dulu. Kita harus mengkritisi ya. Semua harus kita kritisi. Kami pun di KPU melakukan proses evaluasi dan kritisi atas apa yang kami lakukan. Memang kalau menurut trendingnya sekarang pasca pemilu 2024 yang kita laksanakan di 14 Februari yang penuh dengan cinta itu, sekarang ini kan nggak ada momentum nih. Betul. 27 November nggak ada momentum apa-apa kan. Kalau dulu kami bikin jargon, selain tunjukkan cintamu, tunjukkan juga tintamu. Kan dulu kita bikin begitu. Betul. Sekarang kami nggak punya jargon. Akhirnya dari hasil yang kami lihat,
Kalau pemilu kemarin 83,3% tingkat partisipasi, dan dari jumlah pemilih Gen Z dan milenial yang kami miliki datanya, rata-rata 70-80% itu hadir ke TPS. Oke. Tetapi di pilgub ini, di pilkada ini, nggak sampai 50% tingkat kehadiran pemilihnya dari Gen Z dan milenial. Oke. Ya, nah itu kenapa kami memilih Phoenix ini. Kita ingin sampaikan bahwa mari kita kritisi bareng-bareng. Iya, ada iya, apa? iya, iya, ya iya, kan iya, ada iya. apa? Apakah memang ini menjadi tidak seksi lagi dalam artian pemilih gubernur udah nggak seperti yang kemarin, momentumnya nggak ada, liburnya cuma sehari, Iya, mending dipakai untuk bangun siang dan segala macam. Ya itu kan juga harus kita evaluasi. Betul, ya. betul. Tetapi pada prinsipnya bahwa di interaktif kita hari ini kita ingin evaluasi apa yang terjadi kemarin untuk perbaikan kita 5 tahun ke depan. Oke. Ya kan, karena saya memiliki prinsip, kami di KPU memiliki prinsip bahwa generasi muda, pemilih pemula ini adalah kunci dari proses demokrasi kita ke depannya. Betul, sebenarnya. Iya. Tapi kalau ketika kesadaran mereka kurang, Iya. seperti Bapak bilang tadi, ini akan menjadi PR untuk kedepannya. PR untuk ke depan. Karena begini, saya nih Ya. usianya ya Gen X lah ya kita ya. Oke, Gen oke. X ya. Kita tuh, saya apa? Anda juga? Boleh aja kita. Ya, kita Boleh ya. kita. Kita ya. Iya, iya, Kalau iya. kita ini kan Gen X ini yang sudah terbiasa dengan hajatan 5 tahunan. Betul. Mau dapat C pemberitahuan atau enggak, kita mau ada pemilu, datang yuk. Karena ini momentum yang kita tunggu. Iya, iya. Tetapi kalau udah Gen Z dan milenial, ini bukan sesuatu hal yang ditunggu lagi gitu kan. Nothing special with demokrasi, nothing special dengan pemilu. Ada apa namanya? Ada hal seperti itu yang Bapak lihat gitu ya. Kecuali dari sisi media sosial, di TikTok, Instagram semua rame, baru akan ada kebangkitan kolektif dari Gen Z dan milenial ini. Oke, Nah, saya itulah potong evaluasi sedikit. kita, Ya, saya potong sedikit. Oke. Apakah ini juga masuk dalam tantangan terbesar teman-teman KPU Provinsi Bali untuk menghadapi Gen Z dan Betul. milenial? Itulah tantangan kami. Oke, Nah, evaluasi tadi seperti Dewi sampaikan, apa sih yang dievaluasinya? Akhirnya, apakah kami maksimal dengan Gen Z dan milenial? Ya. Kami merasa akhirnya tidak maksimal berbuat Oke. dengan melihat hasil ini. Padahal dari usaha-usaha yang kami lakukan, kami kan ada punya tuh data segmented umur. Ya. Apa sosialisasi bentuknya seperti apa? Itu sudah kami lakukan semua. Sekarang lebih kepada proses, ya tanpa bermaksud mendiskreditkan, Iya, menyudutkan iya, Gen iya. Z dan milenial, tetapi ya mari kita bangunlah kesadaran ini bersama-sama. Dan mengakui juga kalau teman-teman KPU Provinsi Bali pun agak sedikit keteteran menghadapi Betul, hal ini gitu iya. kan. Oke, campaign-nya mungkin di sosial media biar lebih menarik lagi dan segala macam. Iya, mungkin Oke. evaluasi kami ya satu mungkin terlalu old kali ya sosmed kami ya. Apakah Ya, saya mungkin. harus jujur? harus kami Harus ingin ya. meminta pendapat jujur. Kalau Bisanya terlalu kaku dan segala macamnya Iya, bisa jadi bisa kan? jadi. Oke, Ketika yang lain sudah melakukan proses perubahan, penyusuan, pemanya. iya. Kalau angkatan udara pakainya air min dan segala macam. KPU kayaknya perlu yang begitu, ya kan? Iya, Itu iya. salah satu evaluasi kami. Iya, lebih dekat lah sama dan tahu targetnya gitu ya Iya, Pak John ya. betul. Oke, berarti ini akan ada PR baru nantinya, inovasi yang akan dibuat oleh teman-teman dari KPU Provinsi Bali ke depannya dalam pemilihan. Tapi kalau misalkan itulah Gen Z di kota dengan sosial media dan segala macamnya. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah terpencil? Sosialisasi kemarin apakah ada kendala atau seperti apa update-annya? Kalau di daerah terpencil, terutama di daerah pedesaan, ya kami kan bahasanya daerah terluar, terpinggirkan, yang rawan bencana dan segala macam, daerah area konflik itu memang kami sudah melakukan proses sosialisasi langsung tatap muka ya, sampai ke tingkatan bawah pertemu itu juga sudah. Cuman ini kan kembali bahwa kalau kami yang di daerah terpencil, terpinggirkan, itu kan banyak bekerjanya di kota. Betul. Iya juga. Iya kan? Iya. Yang kerjanya di sektor pariwisata, yang sebenarnya juga evaluasinya kita evaluasi bersama. Iya. Berapa banyak perusahaan swasta yang meliburkan karyawannya pada tanggal 27 November 2024? Itu juga harus dilihat. Oke. Mereka yang dari kampung, dari desa bekerja ke kota, mencari pencariannya di kota.
mereka tidak bisa pulang karena mereka terdaftar di Kebijakan desanya. perusahaan, iya, oke. Itu dia. Iya. Ya itulah yang menjadi kami sudah sampai ke bawah nih, sampai ke bawah bukit dan segala macam kami sudah lakukan. Oke, tapi itu adalah salah satu dari sekian banyak kendala bagaimana mereka menggunakan hak pilihnya. Betul. Oke, untung di Phoenix saya dikasih libur, jadi nggak siaran waktu itu. Itu Jadi keren. bisa balik ke Singaraja saat itu. Jadi menggunakan hak pilihnya. Iya. Tapi ternyata masih ada juga beberapa perusahaan yang tidak bisa meliburkan karyawannya yang Iya, kebetulan bahkan- juga berasal dari desa Iya, tersebut. bahkan kan KPU Buleleng bikin hashtagnya Mai milih ke Buleleng. Iya. Karena banyak orang Buleleng ada di Denpasar. Betul. 100% pemilih Buleleng, 40%-nya itu ininya di Denpasar. Sampai segitunya. Kan ada Sampai pertanyaan kita seperti hitung. itu, Pak. Betul. Karena di sosial media mungkin oke, saya lebih dewasa dari teman-teman penyiar yang lain gitu kan. Saya juga. kita berarti kita lebih dewasa dari mereka Gen Z ini. Saya mikir sampai segitunya bikin baliho dan segala macamnya. Apa yang menjadi sebenarnya dasarnya ternyata ya kesadaran, terus tidak dapat libur dan segala macam. Iya. PR-nya berat berarti. Berat. Tapi harus dilakukan. Iya, itu kewajiban ya. Karena kita mengidam-idamkan proses kita sudah berhasil di pemilu 2024. Dan saya berpikir apakah karena momentum, ada momentum sehingga orang mau hadir ke TPS. Oke. Nah, ini yang seharusnya kita berpikir ke depan. Ya, ini terutama pemerintah dalam artian eksekutif, legislatif yang menentukan hari pemungutan suara itu kan bukan KPU. Betul. Tetapi kan memang pembuat regulasi undang-undang, mereka harus mencari momentum-momentum itu gitu loh. Kalau bisa setiap 14 Februari ada pemilu. Ya kan, dalam artian ya ada momentum di situ. Momen kasih sayangnya diambil gitu. Kasih sayangnya bukan hanya kepada pacar, pasangan, tetapi pada negara juga. Oke. Apakah bisa direalisasikan seperti itu kita juga belum tahu, nanti regulasi pemerintah akan seperti apa gitu ya. Dan seperti apa juga evaluasi. Kalau tadi kan kita ngomongin tentang partisipasi. Saya mungkin evaluasi dari masa kampanye dan segala macam kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita masih di live on video bersama KPU Provinsi Bali, masih ada Doi dan juga Pak John sore hari ini. Mudah-mudahan buat Viners yang lagi dengerin sore hari ini obrolan kita bermanfaat. Tadi kita ngomongin sosialisasi dan juga partisipasi masyarakat, Pak. Betul. Ngomongin tentang banyak hal sebenarnya yang kita bisa kulik dari pesta demokrasi yang sudah kita gelar kemarin. Nah, salah satunya mungkin kita ke masa kampanye dulu. Ada nggak tantangan yang dihadapi oleh teman-teman dari KPU Provinsi Bali selama masa kampanye pilkada serentak kemarin? Ya, kalau kita bicara masalah kampanye ini kan memang nggak sepanjang kampanyenya pemilu ya. Betul. Kalau pemilu itu 75 hari, ini turun dikit lah, sekitar 59 hari. Dan dilaksanakan hanya oleh pasangan calon bupati dan wali kota maupun gubernur. Jadi tidak masif. Kalau pemilu kemarin kan ada presiden kampanye, anggota DPR kampanye, semua orang kampanye. Kampanye relatif aman ya untuk di Bali karena memang secara proses demokrasi kita sudah dewasa semua menanggapi proses kampanye. Nggak ada lagi yang dulu kan ada pakai konvoy motor pakai knalpot brong dan segala macam. Sekarang enggak, cuma datang dengerin dan segala macam. Lebih disiplin dan juga ya hiburannya juga lebih ini ya, entertaining dan segala macam ya, karena mereka juga sudah paham segmen yang dituju untuk kampanye dan apa yang harus dilakukan itu pasangan calon sudah paham. Perkembangan proses demokrasi kita ini kan sudah semakin maju. Betul. Jadi ya wajar saja Bali nomor 1 di tahun kemarin dalam indeks demokrasi di Indonesia itu Bali paling atas loh, nomor 1. Mungkin nggak semua orang tahu ya. Jadi itu bisa ditunjukkan dalam proses kampanye. Kalau di daerah lain kampanye itu masih ada yang ribut, masih ada yang berantem, masih di sosmed kadang. Kalau saya lihatnya di sosmed kadang, wah parah sekali. Untung kayak kita ada di Bali, fine aja. Gitu. Cuman ada juga nih beberapa mungkin kalau kita lihat pendukung A, pendukung B dan segala macamnya di sosmed agak perang sedikit. Perang argumen, perang komen. Betul. Nah, sejauh mana masyarakat terlibat dalam hal ini atau mungkin mengawasi bahkan melaporkan pelanggaran-pelanggaran kampanye, dan bagaimana teman-teman KPU Provinsi Bali merespon hal tersebut? Sebenarnya ya kalau kita lihat dari esensi demokrasi, semakin banyak komen di media sosial itu menunjukkan bahwa banyak orang ngeh terhadap proses demokrasi, aware dan segala macam. Tetapi memang ada konten-konten yang memang harus dilaporkan. Ya kan, ada black campaign yang menjelek-jelekan, yang sudah masuk ke proses fisik, menyebar fitnah, hoax dan segala macam untuk pasangan calon, ya itu memang harus diproses. Diproses karena memang
ada mekanismenya ya kan, ada mekanisme laporannya bisa ke KPU, bisa ke Bawaslu. Betul. Nah, kami KPU kan memang punya list daftar media sosial yang dimiliki oleh pasangan calon. Oke, itu pasangan calon ya? Pasangan calon dengan tim kampanyenya ya. Oke. Dengan tim kampanye yang memang mereka harus mendaftarkan selama masa kampanye dan itu harus di take down. Oke. Ketika proses memasuki masa tenang atau di akhir kampanye itu mereka harus close akun. Oke. Tapi itu menarik loh Pak. Ini pertanyaan saya Iya. aja. Bagaimana kalau misalkan ada si A atau si B yang juga ternyata ngedukung tapi dia nggak terdaftar di list Nah. itu gimana? Nah itu kan itu kembali Dia lagi kalau yang komen-komen. begitu sudah kita nggak bisa nih. Oh, Kita udah nggak bisa masuk ke situ kecuali ada laporan. Oke. Ya, ada Menarik. laporan, oh ini membuat hoax ya, mungkin bisa kita proses Oke, dan segala oke, macam. oke. Ya kemarin sebagai contoh ya, mungkin sempat viral juga yang di tanggal 27 nyoblosin banyak itu, ya kan, pasti. Iya, ada. Saya sempat kan dapat lihat kan. Ya. Nah, itu sebenarnya sudah bisa dilaporkan langsung. Itu bisa dilaporkan langsung dalam artian ada proses kecurangan loh. Betul. Ya kan? Itu bisa langsung dilaporkan, langsung diproses tindak pidana pelanggaran pemilu, pidana pemilu. Itu bisa dilakukan proses seperti itu. Jadi ada yang ngerasa kita post di medsos ya biar terkenal. Mereka nggak paham kalau itu masuk ke tindak pidana dan tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Mungkin awalnya pun untuk seru-seruan bikin konten Iya, kebablasan. gitu. Oke. Yang Dan- akhirnya ya namanya kan satu orang memiliki hak suara satu Ya, betul. Ketika dia mencoblos lebih dari satu itu sudah salah dan tidak Ya. diperbolehkan. Apalagi memposting gitu kan untuk tujuan biar tenar dan segala macam. Wah, ini kacau gitu Ya, kan. ya, 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 itu ya. mungkin mereka belum paham regulasinya. Oke, Gitu. tapi pertanyaan saya tadi, bagaimana akhirnya respon melapornya seperti apa? Cukup tinggikah partisipan dari masyarakat kita atau masyarakat balik kayaknya nggak peduli deh? Atau seperti apa? Kayaknya yang kedua deh. Kayaknya yang kedua. Memang ada Waduh. beberapa laporan. Iya, iya, tapi iya. yang melaporkan itulah tim kampanye. Oke. Bukan orang per orang atau yang Iya, ini. iya, Ada tim iya. kampanye. Oh, saya ada keberatan yang disampaikan kepada kami. Ini kok ada akun buzzer yang selalu menjelek-jelekkan kami dan segala macam. Oke. Bahkan ya, kalau boleh kami sampaikan, di H-3 sampai H+3 6 Masa hari. tenang berarti masa tenang. Iya, masa tenang, memasuki masa tenang sampai di tanggal 30 November. Kami disandingi ya, di kantor itu standby dari BSSN. Badan Sandi Negara. Iya, Itu memang sudah siap dalam proses kontennya. Ada operasi cyber dalam artian, ketika ada berita hoax yang dimunculkan, kita sudah bisa tahu siapa yang menyebarkan dari IP mana. Oke. Nah, untungnya di Bali tidak banyak. Oke. Ya, atau dalam artian hanya proses ya konten-konten ya kayak ya asal pacet lah gitu kan. Ada yang begitu kan. Oke itu masih dalam proses yang Oke. hanya perbincangan pribadi ya kita mungkin tidak akan masuk di situ. Oke, karena memang teman-teman KPU berarti meresponnya plus dibantu juga sama teman BSN yang Ya. tadi ikut bekerja sama di situ, jadi bisa di Betul. cross check langsung. Bisa gitu di ya? cross check langsung, Oke, gitu. tapi ke debat, ini debat juga di sosmed. Ya. Di sosmed, saya balik lagi karena anak Iya, muda kan iya, kita iya, nontonnya iya. sosmed ya Pak. Betul. Nonton sosmed terus dengerin relaynya di Phoenix Radio. Balik kita Iya. relay di Oh, iya. debat ketiga. Betul. Debat ketiga kita ikut ngerilay juga. Ada banyak feedback sebenarnya. Entah dia lebih katanya suka statement A atau B dan segala macamnya. Nah, tantangan terbesar yang juga dihadapi oleh teman-teman KPU Provinsi Bali menyelenggarakan debat kandidat itu apa aja, Pak? Yang jelas tantangannya berat ya. Diregulasikah atau di hal lainnya? Satu sisi begini. Debat itu diatur memang Oke. dalam undang-undang dan jenis kami. Ya. Bahasanya adalah paling banyak 3 kali. Oke, Ya paling kan? banyak paling 3 kali. banyak 3 kali. Kami akhirnya membuat dengan anggaran yang kami miliki di KPU membuat debat 3 kali dengan tujuan apa? Masyarakat tahu, pemilih tahu. Ya. Apa yang menjadi visi misi program dari pasangan calon. Betul. Yang kami bagi dalam 3 segmen debat. Ya kan? Tetapi dalam prosesnya gitu ya, dalam prosesnya ya kita kembali lagi nih. Ya. Kadang-kadang itu dijadikan trigger. Jadi kalau kita lihat kalau kami lihat nih dari grafik karena kami juga live YouTube ya Iya, kan? betul. Live YouTube. Kami lihat orang rata-rata menonton debat itu hanya 15 menit Di awal. di awal. Iya. 15 menit di akhir. Jadi kalau saya lihat nih, ketika kita mulai track viewersnya itu 4.600.
Debat ketiga kalau nggak salah lebih bahkan. Ya, Iya, iya oke, kan oke. kalau itu terus ya berjalan. Iya, Yang iya, 4.000 yang langsung view langsung Oke, ya. oh langsung. Oke. Langsung view 4.615 menit pertama. Ya. Setelah itu turun sampai ke 800, hanya 800. Oke. Sampai di terakhir naik lagi menjadi 2.000. Oke. Itu artinya apa? Bahwa tidak mengikuti proses debat secara penuh. Betul. Tetapi besok komen terhadap potongan-potongan debat itu yang rame. Katingan potongan itu ada di sosial media. Iya, ada di TikTok, ada di IG Di dan mana segala aja. macam. Ya di mana Ya, saja. betul. Yang itu akhirnya komennya malah rame, Ya. bukan substansi debat yang dibahas. Oke. Tetapi titik lemah pasangan calon, ada salah ngomong ini, ada yang lucu. Nah, Ya. itu yang rame kan? Ya, Akhirnya ada hujat menghujat di Ya. situ. Yang ngerasa calonnya orang wajar dong, slip of tongue, wajar dong gitu. Itu saling ketemu Saling nih. serang. Iya, saling ketemu di situ. Nah, Iya. ya, kalau kita bicara politik ya, kita dewasa dalam proses ini. Esensi makna debat itu adalah teman-teman tahu, viewers tahu apa yang ditawarkan, Ya. visi misi dan program, bukan apa yang slip-slipnya yang ada dalam adegan-adegan itu. Iya, Sebenarnya iya, di situ. iya. Tapi yang rame sekarang kan hanya di situ. Betul. Ya, Karena dari situ loh ketika prosesnya. debat berlangsung pun saya nonton di live YouTube-nya pun mereka komennya ke situ. Iya. Jadi entah posisi, duduk atau berdiri dan segala macam, Iya. fokus mereka ke situ. Betul. Saling ngejelekin calon dan Iya. paslon Itu saat kan itu. harus kita buka, Oh, oke, ya betul, kan, betul. kita buka yang Ya nggak begitu. mungkin juga off comment kan? Iya. Apa sih nggak kamu off comment kan? Nggak nggak mungkin. Masyarakat pengen berpartisipasi juga di situ. betul. Makanya itu Oke. kita sengaja biar buka. Makanya kayak kemarin, Pak, ini komennya begini. Nggak apa-apa, biarin saja. Tetap ada di situ. Tetap ada di Oke, situ. oke, Biar oke. situ. Karena dalam artian, selama mereka komen, mereka tetap nonton dong artinya. Betul, kan? betul. Ya setidaknya dari 100 mereka bisa mendengarkan 10. Ya. Betul. Dari 10 itu mereka bisa menilai. Setidaknya kami ingin dari KPU Bali, sekecil apapun mereka mendengarkan informasi, mereka tahu. Iya. Itu deh, prinsipnya begitu. Oke, kalau kita ngelihat feedbacknya di masyarakat mungkin seperti Pak John bilang tadi adalah lebih banyak setelah debat and then ada katingan-katingan di sosial media. Apakah ini menurut Pak John dan teman-teman dari KPU Provinsi Bali ini berpengaruh kepada partisipasi pemilih pemula atau mungkin pemilih masyarakat Sangat Bali? berpengaruh. Menurut Sangat berpengaruh. Oke. Ya kan, karena begini. Saya beberapa setelah pasca pilkada saya ngelihat lebih banyak dari 100 komen, 70 komen itu bahasanya adalah calonnya nggak sesuai ekspektasi saya. Oke. Ya kan, benar nggak? Ada juga yang komen baca kayak gitu. begitu. Iya. Wah, ini nggak sesuai ekspektasi saya, ini nggak sesuai ekspektasi saya. Saya coba feedback dong dengan data yang kami miliki. Iya. Ternyata memang ya dalam artian nobody perfect ya. Iya, Nobody iya, perfect. betul. Tetapi Anda memiliki kesempatan loh. Dari 100 keinginan, dari 10 keinginan saya terhadap pemimpin, ketika dia 7, 5 atau 4, ada yang nyantol di situ. Oke. Jadi terlalu cepat menilai proses itu hanya dengan melihat sekilas. Betul. Penilaian saya seperti itu Iya, secara pribadi. Karena menurut mereka tidak ada yang ideal, katanya seperti Betul. itu tuh banyak Pak. Jadi Iya. kayak saya kebetulan juga penikmat sosmed, jadi melihatnya kayak oke, itu kan hak ya Betul, orang kan. iya, betul. Tapi ya saya harus pulang kampung menggunakan hak pilih ya saya juga Itu ya juga, begitu kan. betul. Oke, Iya, berarti gitu ya. memang ada seperti itu. Ada, Wah, makin ada. seru obrolannya. Kita masih di live on radio bersama KPU Provinsi Bali. Masih ada Doi dan juga Pak John. Pak John tadi ngomongin tentang partisipasi, sosialisasi sudah dilakukan. PR berikutnya adalah tentu saja setelah melihat evaluasi dan sosialisasi yang kemarin dilakukan, bagaimana nanti masalah pemilih supaya lebih aktif lagi, lebih mau lagi menggunakan hak pilihnya. Ini kan menjadi PR ke depan. Kira-kira apakah sudah mulai memikirkan hal itu teman-teman di KPU Provinsi Bali? Ada pembicaraan intern mungkin? Sudah. Kami bahkan ketika bicara dengan pemilih pemula, Gen Z milenial, saya bilang, ya karena tingkat kedewasaan perbedaan umur saya jauh ya, walaupun suara saya kelihatan masih muda didengar nih kan. Saya setuju. Iya kan, Oke. masih muda gitu kan. Saya bilang, adik-adik semua, saya sedang menitipkan masa tua saya pada kalian. Oke. Betul. Saya sedang menitipkan masa tua saya kepada kalian karena apa? Saya orang yang percaya Indonesia ini akan menjadi Indonesia emas di 2045. Oke. 2045 itu 21 tahun lagi. Rata-rata adik-adik semua, kalian semua, Viners semua, sekarang usia rentangnya adalah 15 sampai 24 tahun lah, saya ambil lah. Iya, kurang contoh lebih ya. segitu. Ditambahkan 21. Oke. Ya kan? Yang usianya paling tinggi 24 sekarang tambah 21 45. Iya. Itu sedang
on fire-nya orang. Harusnya. Iya, harusnya. Yang usianya 15 itu juga sedang on fire-nya dalam Betul. posisi-posisi jabatan. Iya, Bayangkan yang sekarang aja yang namanya di negara maju, posisi CEO itu sekarang umur 35 loh. Iya, betul. Indonesia emas nanti 2045 ketika Indonesia maju, itu bisa terjadi karena apa? Gross domestic bruto kita tinggi. Makanya kita masuk di negara G20. Bisa terjadi. Tetapi bisa terjadi ketika SDM kita kuat. Oke. Ya kan? Paham ya? Iya, paham. Kado ya? Iya. Ketika SDM kita kuat, 2045 kita maju. Yang menempati peran-peran itu winner semua. Ini kayak pondasinya kalau istilah Pondasinya. simpelnya. Kita bangun dulu pondasinya nih. Iya. Sebelum ada rooftop nggak ada yang bagus. instan gitu ya. Betul. Nggak ada instan. Dipersiapkannya mulai sekarang. Tapi Oke. ketika kita sekarang sudah lost, Iya. sudah nggak peduli gitu kan, Dia nggak ada apa-apa. yang nggak ada apa-apa. Oke. Di situ aja kuncinya. Oke, berarti harapan tadi mungkin as a personal atau juga dari KPU Provinsi Bali sama masyarakat untuk mendukung demokrasi ini biar berjalan. Betul. Diawali dari proses demokrasi yang paling gampang adalah datang ke TPS, berikan pilihan, pilih yang terbaik di antara mungkin yang terburuk silahkan Ya, pilihannya. ya. Kemudian semuanya baik, pilih yang terbaik. Oke. Ya kan? Oke. Di situ kita mulainya. Iya. Mudah sekali cuma datang ke TPS bangun pagi atau nggak usah bangun pagi-pagi amat lah ya. Iya, betul. Jam 9 Karena kan ada jam pembagiannya. 10. Saya Iya, bangun jam dari jam 9. 7 sampai jam 1 kan Iya, panjang. nggak mungkin ya, wajar kan bisa bangun jam 11 mandi, datang ke TPS sambil beli makan siang, datang coblos gitu pulang. Tips saya siangan agak lebih sepi, jadi nggak Betul. panggilannya nggak terlalu lama. Saya kemarin kayak gitu. Iya, tapi sayangnya kadang jam 10 jam 11 hujan ya. Iya, tapi nggak masalah. Betul. Justru serunya di situ. Iya. Karena kan biasa saya siaran, terus pulang kampung jadi kayak ketemu saudara-saudara, menyamo beraya gitu Iya, loh. gitu. Jadi ketemunya di situ. Jadi teman-teman, harapannya adalah partisipasi dari masyarakat. Betul. Ada nggak harapan lain lagi untuk mensukseskan demokrasi ini menurut Pak John? Iya, satu kita harus bangga ya. Ya. Kita jangan terlalu banyak membanggakan negara luar. Karena kita sekarang ini sudah disetarakan proses demokrasinya seperti negara di Amerika. United States of America. Indonesia sedang setara. Dari proses pelaksanaan pemilu 2024, pilkada 2024, statement yang terakhir yang saya baca, banyak pengamat dunia sudah menyetarakan demokrasi Indonesia ini adalah salah satu demokrasi yang terbaik. Oke. Dengan gitu ya, walaupun ada sisi kelemahannya, ada sedikit apa namanya, ya mungkin money politiknya masih ada. Iya, kita gerus itu gitu. Bukan hanya kita larut dalam di situ ya, hanya menghujat, tetapi kita perbaiki itu gitu loh. Setuju. Ya kan? Iya. Kalau kita hanya berkomen, ya ini semua ini semakin jelek, ya ini kan sedang menjelek-jelekan. Ya, karena ada quote, ketika Anda jatuh, kekuatan terhebat adalah ketika Anda berdiri. Betul. Bisa Dan bangkit memperbaiki. lagi dari Bangkit jatuh lagi. tersebut. Oke. Mari kita sama-sama di situ. Kita yang sudah sedang berlari nih, Ya. agak kencang. Pace-nya ketika kita bersatu, kita paham posisi kita, kita paham hak-hak demokrasi kita, hak konstitusional kita, pace kita akan semakin tinggi. Exactly. Benar, Iya kan? benar. Wah, Oke. luar biasa motivasi saya. Luar biasa. Kayaknya jadi penyiar tamu ya nanti ya. Memberikan motivasi. Begitu. Oke. Ya, Karena ini mungkin dibikinin segmen begitu kali ya. cocok. Oke. Tapi terakhir, Ya, mungkin beberapa teman-teman mikir, oh KPU tugasnya udah selesai nih. betul. Sudah selesai berarti udah nggak ada kerjaan atau apa? Masih KPU, ada. Dari sisi teknis penyelenggaraan pemilu, pilkada selesai. Oke. Tetapi masih punya PR yang seperti yang saya sampaikan, menyiapkan generasi muda tidak anti demokrasi, Yes. paham terhadap hak konstitusinya, Ya. yang namanya pendidikan pemilih. Oke. Kami memiliki waktu sampai akhir masa jabatan kami untuk memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat tidak hanya pada saat proses pemilu, Ya. tetapi dalam bentuk hal-hal lainnya. Oke. Bahkan kami menggarap proses gimana sih pemilihan ketua OSIS yang baik. Nah, sampai ke situ loh. Wow. Sampai ke situ. Jadi Oke, banyak oke. sekolah yang memang sudah konsultasi ke KPU, Pak, prosedurnya bagaimana itu kami dampingi mereka. Oke, supaya mereka mendapatkan ilmunya, Ya, nanti kita begitu seperti sudah. yang Kado nyampaikan, Iya. kita bicara di basic dulu. Iya. Dasarnya kita bangun Dasarnya, dulu. Ya. pondasinya itu. Ini kayak kok jadi obrolan dewasa ya kita ya. Enggak, kita mudah sekali ya. Karena kita ngebahas OSIS anak-anak Betul, muda betul, supaya betul, anak muda juga mau berkontribusi di sini bagaimana Iya. meningkatkan angka partisipan Iya, masyarakat iya, untuk iya. menggunakan haknya ya. Nah, itu Pak dia. John, tidak terasa sudah hampir jam 6 sore. Terima kasih banyak ya. 3 segmen kita Kesempatan. ngobrol. Iya, Iya. terima kasih banyak. Mudah-mudahan next time kita bisa ngobrol lagi. Siap.
Kami butuh informasi anak-anak muda di sini, butuh informasi lebih lengkap lagi supaya kami tahu bagaimana berdemokrasi yang seksi, yang fun dan juga bisa kita nikmati bersama-sama ya. Oke, terima kasih Pak John. Thank you. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih juga buat Finers yang sudah mendengarkan obrolan ini. Nanti jangan lupa bisa ditonton di YouTube channelnya Phoenix Radio Bali. Dodi Sandra pamit, keep your imagination and always try to make it come true. Bye-bye.